Kuundang mantan pacarku ke pernikahanku namun ia malah hancurkan pernikahanku dengan berkata begini di depan para tamu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hembusan angin pagi yang sejuk menyelinap melalui jendela kamar pengantin, membelai lembut riasan di wajahku yang hampir sempurna. Aku, Dinda, berdiri tegak di depan cermin besar berbingkai emas, menatapi setiap detail sosok yang terpantul. Gaun pengantin berpayet kristal itu melekat sempurna di tubuhku, berkilauan lembut diterpa sinar matahari yang mulai ramah. Setiap payet seakan bersorak-sorai, merayakan puncak kebahagiaan yang akan kuraih dalam hitungan jam. Dadaku berdegup kencang, sebuah simfoni indah yang diiringi rasa gugup dan harap yang membuncah. Ini adalah hari yang kunanti-nanti, hari di mana aku akan bersanding dengan Mas Lukman, sang penenang jiwa yang telah membukakan mataku bahwa cinta sejati itu bukan tentang gejolak drama, tetapi tentang ketenangan dan kepastian yang menenteramkan. Tanganku yang sedikit gemetar meraba halus kain sutra gaunku, mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua nyata. Lukman, lelaki baik hati dengan senyum yang selalu mampu meluluhkan kegelisahanku. Lelaki yang dengan sabar membangun kepercayaanku yang pernah hancur, batu bata demi batu bata, dengan kesabaran dan konsistensi yang jarang kudapati. Pikiranku melayang pada malam ketika ia melamarku di bawah langit berbintang. Dengan suara bergetar penuh emosi namun matanya yang jujur memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat itulah aku yakin, dialah tempatku berpulang. Namun, di balik senyum dan pancaran bahagia yang kupaksakan, ada kegelisahan yang menggerogoti sudut-sudut kalbuku. Sebuah keputusan yang kuambil seminggu yang lalu kini terasa bagai duri dalam daging. Aku telah mengirimkan undangan pernikahan mewah ini kepada Adi, mantan pacarku. Hubungan kami 2 tahun silam berakhir dengan ledakan amarah, tuduhan kejam, dan lautan air mata yang pahit. Kami saling melukai dengan kata-kata yang meninggalkan bekas yang dalam. Aku berpikir, mengundangnya adalah sebuah gesture dewasa, sebuah cara untuk menunjukkan padanya, dan mungkin pada diriku sendiri, bahwa aku telah benar-benar move on. Aku ingin ia melihat bahwa aku telah menemukan kebahagiaan sejati, bahwa luka-luka yang ditinggalkannya telah sembuh sempurna, dan bahwa aku kini menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Aku membayangkan ia akan datang, melihat kebahagiaanku, dan perhaps, kami bisa menutup bab kelam itu dengan elegan, tanpa dendam yang tersisa. Itu adalah niat yang kupikir mulia, tetapi tanpa kusadari, itu adalah bentuk kesombongan terselubung dan keinginan untuk validation yang justru akan membawa malapetaka. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Hari ini adalah hariku dan Lukman. Segalanya akan baik-baik saja. Itu yang kupercaya. Simfoni orkestra yang mengalun lembut mengiringi setiap langkahku menuju pelaminan. Tangan ini tergenggam erat di lengan ayah, yang membelalak bangga namun matanya berkaca-kaca. Sorotan lampu menghangatkan kulit, dan senyum para tamu yang tersapu luas di sepanjang aisle terasa seperti rangkaian doa dan restu yang mengharumkan udara. Di ujung sana, Mas Lukman berdiri tegak dalam setelan jasnya yang sempurna. Wajahnya, yang biasanya tenang dan terkendali, pagi ini memancarkan cahaya kebahagiaan yang begitu murni dan dalam hingga membuat dadaku sesak oleh rasa syukur. Matanya, yang selalu jujur dan teduh, hanya memandangku, seakan menyampaikan sebuah janji tanpa suara bahwa inilah awal dari selamanya kami. Aku berusaha menyerap setiap detil momen ini, mengukirnya abadi dalam ingatan. Aroma bunga melati yang menggantung di udara, desir lembut kain gaunku menyapu karpet merah, bisikan-bisikan takjub yang tertangkap telinga, dan yang paling utama, cahaya dalam mata Lukman yang menjadi kompas dan tujuanku. Ini adalah puncak dari segala impian, klimaks dari perjalanan cinta kami yang dibangun dengan fondasi kesabaran dan pengertian. Namun, di tengah lautan kebahagiaan yang hampir sempurna itu, naluriku tiba-tiba menyala. Seolah ada energi asing yang menusuk balon kebahagiaanku. Tanpa sengaja, atau mungkin karena pikiran bawah sadarku yang waspada, mataku menyapu undangan yang duduk rapi di kursi-kursi. Dan kemudian, pandanganku terhenti. Di sudut ruangan, agak ke belakang, hampir tersembunyi di balik tirai hiasan,
duduk seorang lelaki. Adi. Dia hadir. Jantungku berdetak kencang, tidak lagi karena bahagia, tetapi karena sebuah kecemasan yang tiba-tiba menyergap. Ia duduk sendirian, mengenakan kemeja hitam polos yang kontras dengan suasana riuh dan berwarna. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, bagai topeng yang dingin. Dan tatapannya. Oh, tatapannya. Itu bukan tatapan yang turut berbahagia, bukan pula tatapan nostalgia atau penyesalan. Itu adalah tatapan yang tajam, menusuk, dan penuh dengan suatu intensitas gelap yang membuat napasku sesaat tercekat. Tatapan itu menembus riasan, gaun mewah, dan senyum bahagiaku, seolah ingin mencapai langsung ke jiwa yang sedang gemetar ketakutan. Aku cepat memalingkan muka, berusaha kembali fokus pada Lukman, pada pelukan hangatnya yang sudah menungguku di ujung altar. Ku coba mengabaikan keberadaan Adi, meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah membaca situasi. Mungkin dia hanya canggung, atau terharu. Mungkin dia datang dengan niat baik. Tapi, setiap langkahku terasa lebih berat. Kehadirannya bagai awan gelap tebal yang tiba-tiba muncul di langit yang cerah, mengancam akan menghujani pesta impianku ini. Rasanya, semua kehangatan dan cahaya di ruangan itu tersedot ke arahnya, meninggalkanku dengan dingin yang merayap di tulang belakang. Aku menggenggam tangan ayah lebih erat, berharap kekuatannya bisa menenangkanku. Ini hariku, hari bahagiaku bersama Lukman. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk masa laluku, merenggutnya. Tapi, bisikan ketakutan di kepalaku mulai tak terbendung. Apa yang sebenarnya dia akan lakukan di sini? Acara pun bergulir dengan lancar, bagai sebuah mimpi indah yang dirajut dengan benang-benang emas. Dupa yang dibakar mengeluarkan aroma wangi yang menenangkan, menyelimuti ruangan dengan suasana sakral dan hikmat. Pemimpin acara membacakan ayat-ayat suci, suaranya yang bas dan berwibawa mengalun syahdu, menyentuh relung-relung kalbu setiap tamu yang hadir. Aku dan Lukman duduk bersanding, bahu-membahu, tangan kami tak pernah lepas bergandengan. Kehangatan telapak tangannya menjadi penawar bagi sisa-sisa kegelisahan yang masih bersemayam di dadaku. Sesekali, ia mencuri pandang ke arahku, memberikan senyum kecil yang penuh arti, seakan berkata, "Tenang, sayang, aku di sini." Senyumnya itu, seperti biasa, mampu meredakan hampir semua kecemasanku. Aku mulai berpikir bahwa kekhawatiranku terhadap kehadiran Adi adalah berlebihan, buah dari imajinasi yang dikobarkan oleh rasa bersalah masa lalu. Sesi pun berganti. MC yang energik mengambil alih panggung, mengumumkan bahwa kini tiba saatnya bagi para tamu yang ingin menyampaikan ucapan selamat dan doa untuk kami. Suasana riuh rendah pun menyebar, penuh dengan tawa dan antusiasme. Satu persatu, saudara, sahabat, dan kolega kami maju ke depan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah mutiara-mutiara kebahagiaan, doa-doa tulus yang disulam dengan harapan indah untuk masa depan kami. Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca, hati ini dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Lukman memegangi tanganku lebih erat, ikut terharu mendengar setiap untaian kata penuh cinta yang ditujukan untuk kami berdua. Untuk sesaat, aku benar-benar lupa. Lupa pada tatapan tajam di sudut ruangan. Lupa pada masa lalu yang pernah menyakitkan. Aku tenggelam dalam lautan kebahagiaan saat ini. Namun, nasib sepertinya sedang tidak bermurah hati. Seperti adegan dalam film slow motion, mataku yang sedang berkeliling ruangan tiba-tiba menangkap sebuah gerakan. Dari kursinya di sudut itu, seorang lelaki berdiri. Tubuhnya tegak, kaku, bagaikan patung yang baru saja dihidupkan. Jantungku yang tadinya berdetak tenang tiba-tiba berhenti, lalu kemudian berdegup kencang bagai drum perang yang ditabuh tanpa henti. Darah seakan membeku di pembuluh nadi. Seluruh suara di sekitarku mendadak menjadi sayup, bagai aku berada di dalam sebuah gelembung kaca yang kedap suara. Adi. Dia melangkah. Bukan dengan tergesa, tetapi dengan langkah pasti dan terukur, perlahan-lahan mendekati mikrofon di depan panggung. Setiap hentakan sepatunya di lantai kayu seakan bergema di dalam kepalaku, menandai detik-detik menuju sebuah malapetaka yang kunanti dengan nafas yang tertahan. Wajahnya masih sama datarnya, tapi kini dari kejauhan, aku bisa melihat sorot matanya yang membara, dipenuhi oleh sebuah tekad gelap yang membuat seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Dia menyapa MC dengan singkat, lalu mengambil alih mikrofon.
Suaranya, yang dulu pernah begitu akrab di telingaku, kini terdengar asing dan penuh dengan nada mengancam. "Selamat pagi," ucapnya. Suaranya tenang namun memotong langsung suasana riuh menjadi hening yang mencekam. "Perkenalkan, saya Adi, teman lama Dinda." Dia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan, lalu akhirnya menancap tajam ke arahku. Tatapan itu seperti laser, membakar setiap inci keyakinan dan kebahagiaan yang baru saja kubangun. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Ini adalah bom waktu yang kutanam sendiri dengan undangan bodohku, dan kini, detik-detiknya telah habis. Udara di ruangan yang sebelumnya dipenuhi gelak tawa dan ucapan selamat, tiba-tiba berubah menjadi kental, bagai sup yang terlalu lama dimasak hingga hampir mengeras. Semua mata tertuju pada Adi, yang berdiri tegak di depan mikrofon bagai jaksa yang akan membacakan tuduhan. Senyum para tamu membeku, perlahan-lahan luntur digantikan oleh ekspresi bingung, penasaran, dan pada beberapa, firasat buruk yang mulai mengernyit di dahi. Aku bisa merasakan telapak tanganku yang menggenggam Lukman menjadi dingin dan berkeringat, namun aku tidak memiliki kekuatan untuk melepaskannya, atau bahkan untuk menarik napas sekalipun. Ini seperti mimpi buruk di mana kau ingin berteriak tetapi suara itu terperangkap di kerongkongan, hanya mampu menghasilkan desisan nafas pendek yang tersendat. Kata-kata Adi mulai meluncur. Awalnya, ia mengucapkan selamat dengan nada datar yang hampir-hampir tidak terdengar tulus. Lalu, nadanya berubah. Perlahan-lahan, dari datar menjadi pedih, kemudian berubah lagi menjadi tajam dan penuh akusation. "Aku di sini karena punya tanggung jawab moral pada Lukman," ujarnya, dan kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhku menggigil. Tanganku yang menggenggam Lukman bergetar tak terkendali. Lukman sendiri, yang tadinya tersenyum lega, kini memalingkan kepalanya ke arah Adi. Alisnya berkerut membentuk huruf V yang dalam. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kewaspadaan yang tinggi. Kemudian, banjir bandang itu datang. Adi mulai bercerita. Bukan cerita tentang kami, tetapi versinya tentang kami. Dia melukiskanku bukan sebagai Dinda yang sesungguhnya, tetapi sebagai karikatur buruk dari seorang wanita yang egois dan pengecut. Dengan kata-kata yang dipilih dengan cermat untuk melukai, ia menceritakan bagaimana, menurutnya, aku meninggalkannya di titik terendah hidupnya, saat ia berjuang melawan depresi akibat masalah keluarga yang pelik. Dia bilang aku tidak cukup kuat untuknya, ujarnya. Suaranya pahit namun penuh dengan dramatik efek yang sempurna untuk memainkan emosi audiens. Dia tidak berteriak, justru nada datar dan terkendali itulah yang membuat setiap katanya terasa lebih menusuk. Dia lalu menatap Lukman langsung. "Lukman, kau mungkin mengenal Dinda yang sekarang, yang sempurna. Tapi apakah kau tahu Dinda yang dulu?" Pertanyaannya menggantung di udara, racun yang perlahan menyebar. "Apakah kau yakin dia tidak akan melakukan hal yang sama padamu? Melarikan diri ketika kau menghadapi masa sulit? Atau jangan-jangan, dia berhenti sejenak, untuk efek dramatis. Alasan dia memilihmu adalah karena kau terlihat cukup kuat dan stabil baginya sekarang." Setiap kalimat adalah pukulan telak. Aku melihat wajah Lukman berubah drastis. Kemerahan di pipinya memudar menjadi pucat pasi. Cahaya di matanya, cahaya kebahagiaan yang memancar tadi, padam seketika, digantikan oleh bayangan keraguan, kebingungan, dan yang paling menyakitkan, rasa sakit yang dalam. Tangannya yang tadinya erat menggenggam tanganku, perlahan-lahan melepas. Bukan dengan kasar, tetapi dengan gerakan lambat, hampir seperti ia menyentuh sesuatu yang panas dan berbahaya. Pelepasan itu terasa lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Suara Adi masih terus mengudara, tetapi aku sudah tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tangisku akhirnya meledak, tidak terkendali. Air mata yang seharusnya adalah air mata bahagia, kini mengalir deras sebagai simbol kehancuran dan rasa malu yang absolut. Aku merasakan ratusan pasang mata menatapku, membakarnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Tatapan yang tadinya penuh kasih sekarang berubah menjadi sinis, penuh penghakiman. Ucapan Adi bukan sekadar kata-kata. Ia adalah pisau belati yang mengoyak-ngoyak setiap jengkal kebahagiaan, kepercayaan, dan harga diri yang baru saja kurajut dengan susah payah. Dia menghancurkan segalanya di depan semua orang yang kukasihi dan kuhormati,
Mengubah pesta pernikahanku menjadi pengadilan publik di mana aku adalah tertuduh yang tidak bisa membela diri. Dunia di sekelilingku berputar, dan aku ingin sekali menghilang. Ketenangan yang sempurna telah berubah menjadi kekacauan yang pekat dan menyiksa. Setelah kata-kata terakhir Adi mengudara, "Kau berhak tahu bahwa istrimu adalah seorang yang..." Dan kemudian dia meninggalkan mikrofon dengan tenangnya, bagai aktor yang telah menyelesaikan monolog puncaknya, segalanya runtuh. Ruangan yang megah itu seakan bergetar hebat, meski tidak ada yang benar-benar bergerak kecuali getaran di dalam diri setiap orang yang hadir. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti abadi, di mana hanya isak tangisku yang tersedu-sedu yang memecah kesunyian mencekam itu. Lalu, bagai gelombang yang pecah, suara riuh rendah pun meledak. Bukan lagi riuh rendah kebahagiaan, tetapi gemuruh kebingungan, rasa tidak percaya, dan rasa malu yang menyebar bagai virus. Aku terduduk lemas di kursi pelaminan. Gaun putih yang tadinya terasa begitu anggun dan membanggakan, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus tubuhku yang gemetar. Payet-payetnya yang berkilauan di bawah lampu kristal seakan mengejekku, memantulkan cahaya yang justru menyoroti kehancuran total yang barusan terjadi. Tanganku berusaha menutupi wajah, berusaha menyembunyikan air mata dan rasa malu yang membakar setiap inci kulitku, tetapi itu sia-sia. Setiap tamu telah melihatnya. Setiap tamu telah mendengarnya. Setiap tamu telah menghakimiku, mungkin dalam diam, mungkin dalam bisikan-bisikan yang mulai memenuhi ruangan seperti desir angin yang jahat. Di tengah kekacauan itu, ayahku akhirnya bangkit dari kursinya. Wajahnya, yang biasanya penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan, kini memerah oleh amarah dan rasa sakit yang tak terkira. "Cukup!" teriaknya sekali lagi. Suaranya menggelegar penuh wibawa yang memaksakan ketenangan untuk sesaat. Ia melangkah cepat ke arahku. Wajahnya hancur melihat keadaan putri semata wayangnya. Ibuku sudah ada di sampingku, memelukku erat, tubuhnya juga bergetar menahan tangis dan kemarahan. "Sudah, Din, sudah," bisiknya lembut di telingaku, tapi nada suaranya yang gemetar justru semakin menegaskan betapa buruknya keadaan ini. Dari sudut mataku yang berkaca-kaca, aku melihat keluarga Lukman. Ibunya duduk membeku, tangannya menutupi mulut yang terbuka lebar, matanya berbinar-binar. Ayahnya menggeleng-gelengkan kepala perlahan, wajahnya suram. Saudara-saudara Lukman saling memandang dengan ekspresi canggung dan tidak nyaman. Mereka tidak mendekati Lukman, tidak juga mendekatiku. Mereka seperti terpaku pada tempat duduk mereka, terjebak dalam drama memalukan yang bukan pilihan mereka. Dan Lukman. Oh, Lukman. Dia masih berdiri di sampingku, tetapi terasa sangat jauh. Dia tidak memandangiku. Tatapannya kosong, menatap lurus ke depan, seolah-olah pikirannya telah pergi sangat jauh dari ruangan ini. Tubuhnya kaku. Tangannya, yang baru saja melepaskan genggamanku, kini tergantung lemas di samping badan. Aku melihat bahunya naik turun dengan cepat, tanda bahwa dia juga sedang berusaha menahan gejolak emosi yang begitu dahsyat. Dia tidak menangis, tidak marah, tidak juga berbicara. Dia hanya hancur. Dan kehancurannya itu lebih menyakitkan bagiku daripada segala kata-kata pedang Adi. MC, yang terlihat sangat panik dan berkeringat dingin, akhirnya mengambil alih mikrofon. Dengan suara gemetar dan terbata-bata, ia mengumumkan bahwa acara dipersingkat. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih," katanya hampir seperti berbisik, tidak berdaya. Itu adalah tanda bagi semua tamu untuk pergi. Dan mereka pun pergi. Bukan dengan tertib dan perlahan, tetapi dengan cepat dan tergesa-gesa, menghindari kontak mata, berusaha keluar dari ruangan yang penuh dengan aib dan ketegangan ini secepat mungkin. Suara kursi yang bergeser, langkah kaki yang cepat, dan bisikan-bisikan yang masih tak terdengar jelas memenuhi udara. Mereka meninggalkan kami, aku yang masih terisak-isak dalam pelukan ibuku, Lukman yang masih membeku, dan kedua keluarga yang tercoreng oleh rasa malu dan kebingungan yang mendalam. Pesta pernikahan yang seharusnya berlangsung selama berjam-jam, penuh tawa dan foto-foto, kini berakhir secara prematur dalam waktu kurang dari setengah jam setelah pidato Adi. Yang tersisa hanyalah dekorasi yang masih indah, bunga-bunga yang masih harum, dan kenangan pahit yang akan membekas selamanya. Kamar pengantin suite yang mewah itu terasa bagai sebuah kubangan kesunyian yang dalam dan menyiksa.
Segala kemewahan yang disediakan, kelambu sutra yang melayut lembut di sekeliling tempat tidur king size, kelopak mawar merah yang ditaburkan di atas spray putih bersih, lampu temaram yang menciptakan suasana romantis, bahkan 2 gelas champagne yang masih penuh berdesakan di atas nampan perak. Semuanya terasa seperti olok-olok yang kejam terhadap keadaan kami yang sesungguhnya. Aku masih mengenakan gaun pengantinku, meskipun sebagian payetnya sudah copot karena tergosok saat aku berjalan terhuyung-huyung meninggalkan ruangan pesta, bagai seekor hewan yang terluka mencari tempat untuk menjilat lukanya sendirian. Lukman telah melepas jasnya dan menggantungnya dengan rapi di lembar. Sebuah tindakan normal yang justru terasa sangat tidak normal dalam situasi seperti ini. Dia tidak menatapku. Sunyi itu begitu nyaring, lebih menyiksa daripada teriakan atau amarah yang meledak-ledak. Setiap detak jam dinding terdengar seperti gema di gua yang kosong, menandai berlalunya waktu yang terasa sangat lambat dan menyakitkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku meremas-remas lipatan gaun, berusaha mencari keberanian untuk memecah kebekuan yang mematikan ini. Lukman berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke kegelapan malam kota, punggungnya padaku. Bahunya yang biasanya tegak, sekarang agak membungkuk, seakan memikul beban yang sangat berat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih ada. Lukman. Suaraku serak, parau oleh tangisan yang berlarut-larut. Dia tidak menoleh, tetapi aku melihat otot rahangnya mengeras. Lukman, tolong, katakan sesuatu. Desaku, suaraku hampir seperti merengek. Rasa panik mulai menjalar. Diamnya lebih menakutkan daripada kemarahan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti abadi, dia berbalik perlahan. Matanya, yang biasanya begitu jernih dan penuh kehangatan, kini merah dan kosong. Tidak ada kemarahan di sana, yang ada justru luka. Luka yang begitu dalam hingga membuat dadaku sesak. Dia benarkah, Din? Suaranya rendah, serak, hampir seperti bisikan yang tersayat-sayat. Apa yang dia katakan tentang kamu meninggalkannya saat dia depresi, itu benar. Pertanyaannya sederhana, tapi bagai ditusukkan langsung ke jantungku. Aku mengangguk pelan, air mata kembali mengalir tanpa bisa kubendung. Iya, tapi Lukman, bukan seperti yang dia ceritakan. Bukan sesederhana itu. Saat itu, aku juga masih sangat muda. Aku ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana menanganinya. Dia menutup diri, marah-marah tanpa alasan yang jelas bagiku saat itu. Aku merasa tidak mampu. Aku merasa tenggelam bersamanya. Aku pergi karena aku tidak kuat, bukan karena aku tidak mencintainya. Kata-kata itu meluncur deras, berusaha menjelaskan, berusaha membuatnya mengerti konteksnya. Tapi Lukman hanya menghela napas panjang, sangat dalam, seakan semua oksigen di ruangan itu habis dihirupnya. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, terlihat sangat lelah. Kenapa kamu tidak pernah bercerita padaku tentang ini, Din? Tanyanya, dan nada di suaranya itu, nada kecewa. Itu yang paling menyakitkan. Kita sudah akan menikah. Aku pikir kita tidak memiliki rahasia. Aku pikir kamu mempercayaiku. Aku tercekat. Itulah intinya. Bukan hanya tentang masa laluku dengan Adi, tetapi tentang ketidakterbukaku. Aku malu, Lukman. Dan aku takut. Aku takut kamu akan memandangku berbeda. Aku ingin melupakannya, menguburnya dalam-dalam. Suaraku kecil, penuh penyesalan. Lukman menggeleng pelan. Tapi sekarang, justru karena tidak kubuka, itu datang menghancurkan segalanya di depan semua orang. Dia memandangku untuk pertama kalinya sejak kami masuk ke dalam kamar ini. Dan yang dia katakan tentang alasan kamu memilihku, karena aku cukup kuat. Apakah itu juga benar, Dinda? Suaranya bergetar untuk pertama kalinya, mengekspos keraguannya yang paling dalam. Aduh, tidak, Lukman, tidak. Aku berdiri, berusaha mendekatinya, tapi dia mengambil satu langkah mundur. Langkah kecil itu terasa seperti pisau yang menikamku. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Karena kebaikanmu, ketulusanmu, karena caramu membuatku merasa aman dan dicintai. Bukan karena hal-hal di permukaan seperti itu. Tapi keraguan telah tertanam.
Bom yang diledakkan Adi telah meluluhlantakkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Lukman memandangku dengan pandangan yang begitu sedih, begitu hancur, hingga aku ingin menjerit. Aku butuh waktu, Dinda, katanya akhirnya, suaranya lelah. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Lalu, tanpa kata-kata lagi, dia mengambil bantal dan selimut tambahan dari lemari, dan membaringkan dirinya di sofa yang terletak di sudut kamar, membelakangiku. Malam pertama pernikahan kami. Aku terbaring sendirian di tempat tidur yang luas dan mewah, sementara suamiku tidur di sofa, terpisah oleh lautan sunyi dan luka yang dalam. Aku menatap langit-langit, air mata mengalir tanpa henti, menyadari bahwa satu keputusan bodoh untuk mengundang masa lalu telah meracuni masa depanku. Dan racun itu mungkin telah merembes terlalu dalam untuk disembuhkan. Keesokan harinya, matahari bersinar terang menyinari kamar suite yang masih berantakan dan dipenuhi oleh sisa-sisa malam yang kelam. Namun, sinar itu tidak membawa kehangatan. Ia hanya menerangi dengan kejam setiap detail kesuraman yang menyelimuti kami. Lukman sudah bangun dan berpakaian rapi, berdiri di balkon lagi, menatap pemandangan kota yang sibuk di bawah. Aku sendiri masih terbaring di tempat tidur, mata bengkak dan perih akibat terlalu banyak menangis, tubuh terasa lemas bagai kerangka tanpa nyawa. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhku terasa seperti baju zirah yang berat dan tidak nyaman, mengingatkanku pada pertempuran yang baru saja kualami dan kalah. Kami akhirnya meninggalkan hotel dengan diam-diam, melalui pintu belakang untuk menghindari siapapun yang mungkin masih ada. Perjalanan pulang ke rumah kami yang seharusnya dipenuhi tawa dan rencana untuk masa depan, justru dilewati dalam kesunyian yang mematikan. Lukman menyetir dengan fokus penuh ke jalan, menolak setiap upayaku untuk memulai percakapan, bahkan untuk hal-hal sepele seperti memutar radio. Suasana di dalam mobil begitu tegang, hingga napas pun terasa seperti gangguan. Rumah kami, yang seharusnya menjadi pelabuhan bagi kami berdua, kini terasa asing dan dingin. Lukman langsung masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang sunyi. Aku berjalan pelan, melepas gaun pengantinku dan menggantinya dengan piyama biasa. Setiap langkah terasa hampa. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tidak ada obrolan ringan tentang bagaimana hari pertama kami sebagai suami istri seharusnya dijalani. Yang ada hanyalah kehampaan dan bayangan pidato Adi yang terus bergema di setiap sudut rumah. Hidup setelah pesta pernikahan yang berantakan adalah siksaan yang berlapis-lapis. Setiap interaksi antara aku dan Lukman, yang dulunya begitu alami dan hangat, kini dipenuhi dengan kehati-hatian yang menyakitkan dan jarak yang tak terlihat. Dia tidak lagi bercanda atau tersenyum lepas. Dia baik, bahkan terlalu sopan. Tapi itu adalah sikap formal yang diberikan pada seorang kenalan, bukan pada seorang istri. Dan kemudian, pertengkaran kecil pertama kami terjadi. Hanya tentang siapa yang lupa membeli susu. Sesuatu yang sangat sepele. Tapi dari nada suaranya yang datar dan wajahnya yang dingin, tiba-tiba meluncur kalimat yang menghancurkan. Kamu akan pergi juga, Din? Seperti dulu. Dunia berhenti. Aku terpana. Tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja didengar. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah tuduhan. Itu adalah bukti bahwa kata-kata Adi telah menjadi lensa melalui which Lukman sekarang memandang setiap tindakanku, setiap kekuranganku. Lukman, itu tidak adil. Bispiku, suara bergetar. Itu hal yang sangat berbeda. Apakah? Dia membalas, matanya menyipit penuh skeptisisme. Bagiku, itu pola. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginanmu, atau ketika ada konflik, kamu memilih untuk menghindar. Kamu tidak membeli susu, yang artinya kita tidak bisa membuat kopi seperti biasa. Hal kecil saja sudah membuatmu lalai, apalagi hal besar. Aku terdiam. Serangan itu begitu tidak terduga dan begitu menyakitkan karena ada benarnya. Aku memang cenderung menghindar dari konflik. Tapi Lukman tidak pernah menyebutkannya seperti ini, dengan nada yang merendahkan dan penuh prasangka. Ucapan Adi telah menjadi hantu yang menghantui setiap sudut pernikahan kami. Ia hadir dalam setiap keheningan yang canggung, dalam setiap pandangan penuh tanya yang Lukman lempar padaku, dalam setiap kali kami tidak sepaham. Ia adalah bayangan yang selalu hadir, mengingatkanku pada kesalahan masa lalu dan meracuni kebahagiaan masa kini.
Aku mulai membenci diriku sendiri karena kebodohanku mengundang Adi. Rasa bersalah itu menggerogotiku dari dalam. Setiap kali Lukman menyebut, seperti dulu, rasanya seperti dicambuk. Aku berusaha ekstra keras untuk menjadi istri yang sempurna, mengurus semua kebutuhan rumah tanpa diminta, selalu tersenyum, menghindari segala kemungkinan konflik. Tapi justru itu yang membuatku semakin lelah dan Lukman semakin curiga. Kehidupanku yang baru saja dimulai sudah terasa seperti penjara yang dibangun oleh kesalahan masa lalu dan dipagari oleh keraguan sang suami. Hari-hari bergulir bagai roda yang berputar dalam lumpur, berat dan lamban, meninggalkan jejak noda kesuraman di setiap putarannya. Rumah kami yang dulu terasa hangat oleh canda dan rencana-rencana masa depan, kini bagai dihantui oleh arwah kata-kata pedang Adi. Setiap sudutnya seakan menyimpan gema dari pertanyaan Lukman yang menyayat, "Kamu akan pergi juga, Din?" Aku berjalan di atas eggshells, berusaha mati-matian untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, menjadi versi Dinda yang paling sabar, paling pengertian, paling sempurna, yang justru membuatku kehilangan jati diriku sendiri. Lukman pun tetap menjaga jarak, sikapnya formal dan penuh kehati-hatian, seolah aku adalah bahan peledak yang suatu saat bisa meledak dan melukainya lagi. Di tengah keputusasaan yang hampir menyelimuti seluruh hidupku ini, secercah kabar samar datang dari seorang teman lama yang kebetulan masih satu lingkaran dengan Adi. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan, dan setelah basa-basi canggung, dia akhirnya menyinggung soal Adi. "Dengar-dengar, bisnis Adi lagi jatuh, Din," katanya, suara rendah seolah membagikan rahasia negara. Proyek besar yang dia incar di daerah Selutan, yang dia bangga-banggakan itu, ternyata dia salah hitung struktur. Dana membengkak, untung malah jadi boncos. Katanya dia rugi gede banget. Almost bankrupt, katanya. Aku hanya mendengarkan, sambil memegang erat tas belanjaanku. Reaksiku datar. Tidak ada rasa senang, tidak ada kepuasan. Yang ada justru rasa hampa. Tapi jauh di lubuk hati, sebuah pikiran kecil dan gelap yang tidak bisa kukendalikan muncul. Inikah karma? Inikah balasan untuk apa yang telah dilakukannya padaku? Pikiran itu membuatku bergidik. Aku tidak ingin menjadi orang yang mendendam. Agamaku mengajarkan untuk memaafkan. Tapi dalam keadaan rapuh seperti ini, di mana pernikahanku masih terombang-ambing oleh ulahnya, adalah manusiawi untuk merasakan sedikit keadilan. Sebuah perasaan bahwa semesta tidak sepenuhnya tidak adil, bahwa tindakan jahat tidak selalu berlalu tanpa konsekuensi. Saat pulang ke rumah, kubawa kabar itu seperti membawa bara api. Haruskah kusampaikan pada Lukman? Akankah ini memperburuk keadaan, atau justru memberinya sedikit kepuasan? Akhirnya, di malam hari, saat kami duduk makan malam dalam hening yang biasa, aku memberanikan diri. Aku dengar bisnis Adi lagi bermasalah. Rugi besar, kataku, mencoba membuat suara sesantai mungkin, seolah sedang membicarakan cuaca. Lukman menghentikan suapannya. Dia menatapku, matanya menyelidik, seakan mencari tanda-tanda kebencian atau kebahagiaan di wajahku. Aku menjaga ekspresiku tetap netral. "Jadi," katanya akhirnya, nada datar, "itu urusannya, bukan urusan kita." "Iya, aku tahu," jawabku cepat, menunduk kembali ke piring. "Cuma, informasi aja." Dia menghela napas. "Dinda, jangan. Jangan sampai kita senang dengan kesulitan orang lain. Itu tidak akan memperbaiki apapun antara kita. Justru akan membuat kita seperti dia." Kalimatnya itu bagai tamparan. Tapi tamparan yang benar. Aku merasa malu. Dia benar. Berbahagia atas penderitaan orang lain, bahkan orang yang telah menyakitimu, hanya akan merendahkan jiwamu sendiri. Tapi, meski ku coba untuk mengusirnya, pikiran tentang karma itu tetap bersemayam. Itu adalah sebuah kenyataan pahit. Bisnis Adi, sesuatu yang sangat dibanggakannya, kini hancur berantakan. Dan meski aku tidak berani mengakuinya, bahkan pada diriku sendiri, ada bagian kecil dari diriku yang merasa bahwa itu adalah pembalasan awal yang adil untuk kehancuran yang ia timbulkan dalam hidupku. Itu adalah kenyamanan yang gelap dan tidak sehat. Tetapi di tengah kegelapan yang kujalani saat ini, itu adalah satu-satunya cahaya, betapapun kelamnya cahaya itu.
Kehidupan dalam rumah kami bagai berjalan di atas kaca tipis yang setiap saat bisa retak dan melukai siapapun yang mencoba melintasinya. Sunyi yang awalnya nyaman telah berubah menjadi tembok tebal yang memisahkan dua insan yang seharusnya saling berbagi hidup. Aku melihat bagaimana Lukman semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, bahkan hingga larut malam, sementara aku terbaring sendirian di tempat tidur, memandang langit-langit dan memutar kembali setiap detik pernikahan yang berantakan itu. Rasa bersalah dan penyesalan telah menjadi teman tidurku yang setia, menggerogoti sisa-sisa keyakinan dan kebahagiaan yang masih kuperjuangkan mati-matian. Hingga suatu malam, setelah seminggu penuh dengan keheningan yang menusuk, Lukman mendatangiku di ruang keluarga. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada tekad di matanya yang selama ini tertutup oleh awan keraguan. "Din, kita tidak bisa terus seperti ini," ujarnya. Suaranya rendah namun jelas terdengar dalam kesunyian malam. "Kita berdua terluka. Aku terluka karena merasa ditipu oleh ketidaktahuan, dan kamu terluka karena segala sesuatu yang terjadi. Tapi jika kita diam saja, luka ini akan membusuk dan akhirnya meracuni kita sepenuhnya." Aku mengangguk pelan. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mata. Aku sudah begitu lelah dengan semua ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Lukman. Setiap aku mencoba mendekat, kamu menjauh. Setiap aku berkata, kamu seolah mendengar suara Adi, bukan suaraku. Dia menghela napas, tangannya mengusap wajahnya yang letih. Aku tahu, dan itu tidak adil untukmu. Tapi, itu di luar kendaliku sekarang. Kita butuh bantuan. Bantuan? Tanyaku, bingung. Konseling, katanya. Mantap. Konseling pernikahan. Aku sudah mencari informasinya. Ada seorang psikolog yang khusus menangani masalah seperti kita. Aku pikir, kita perlu belajar berkomunikasi lagi. Belajar mendengarkan tanpa prasangka, berbicara tanpa takut. Jantungku berdebar campur harap dan cemas. Ini adalah langkah maju, pengakuan bahwa dia masih ingin berusaha, bahwa pernikahan ini masih berarti baginya. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut membuka semua luka itu kembali. Takut dinilai, takut dihakimi sekali lagi. Kamu yakin? Bisikku, suara hampir seperti anak kecil. Tidak, jawabnya jujur. Dan kejujuran itu justru membuatku lega. Aku tidak yakin ini akan berhasil. Tapi aku yakin bahwa jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan hancur. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku masih mencintaimu, Dinda. Tapi cinta saja tidak cukup tanpa pengertian dan kepercayaan. Kalimat terakhirnya itu membuat air mataku akhirnya tumpah. Itu adalah pertama kalinya sejak pernikahan itu dia mengucapkan kata cinta. Selama ini, aku merasa dia hanya tinggal karena kewajiban. Baik, jawabku, mengusap air mata. Aku akan ikut. Aku akan melakukan apa saja, Lukman. Aku janji. Pertemuan pertama dengan konselor, Ibu Sari, adalah pengalaman yang membuka mata sekaligus menegangkan. Ruangannya nyaman, penuh dengan buku dan tanaman, tapi atmosfernya tegang oleh beban yang kami bawa. Aku duduk bersebelahan dengan Lukman, tapi terasa ada jarak kilometer di antara kami. Ibu Sari memandu kami dengan sabar. Dia tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Dia hanya meminta kami bercerita, mendengarkan, dan kemudian membantu kami memahami perspektif masing-masing. Aku belajar bahwa Lukman bukan hanya terluka oleh pidato Adi, tetapi lebih karena merasa dikhianati oleh ketertutupanku. Dia merasa bahwa dengan menyembunyikan masa lalu yang kelam, aku telah meragukan kemampuannya untuk memahami dan menerima. Saya merasa seperti tidak dikenal sepenuhnya oleh istri saya sendiri, ujar Lukman, suaranya bergetar untuk pertama kalinya di depan orang lain. Seolah-olah saya menikahi seorang stranger yang hanya menunjukkan sisi baiknya. Ucapannya itu menyentakku. Aku tidak pernah memandangnya dari sisi itu. Sementara itu, aku juga belajar menyuarakan ketakutanku. Ketakutan untuk dihakimi, ketakutan untuk ditinggalkan jika aku tidak sempurna, dan rasa bersalah yang mendalam yang kubawa sejak hubungan dengan Adi berakhir. Prosesnya tidak instan. Setelah setiap sesi, seringkali kami pulang dengan perasaan berat karena luka lama dibongkar kembali. Terkadang,
Kami bahkan bertengkar di mobil dalam perjalanan pulang. Tapi perlahan-lahan, sangat perlahan, kami mulai belajar. Belajar untuk tidak menggunakan kata, "kamu selalu," atau "kamu tidak pernah." Belajar untuk mengatakan, "saya merasa," dan "kamu membuat saya merasa." Lukman berusaha keras untuk memaafkan. Dia mulai mencoba untuk tidak membawa-bawa nama Adi dalam setiap argumen. Dia mulai mendengarkan ketika aku bercerita, meski terkadang matanya masih menyimpan bayangan skeptisisme. Aku pun berjanji pada diri sendiri untuk menjadi istri yang lebih terbuka, lebih kuat, dan lebih sabar. Aku belajar bahwa menutup masa lalu bukanlah solusi. Yang diperlukan adalah berdamai dengannya, dan yang terpenting, jujur pada pasangan yang ingin membangun masa depan bersamamu. Perjalanan masih sangat panjang. Kepercayaan yang retak tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Tapi setidaknya, kami sekarang memiliki peta dan kompas untuk menavigasi kegelapan itu bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada secercah harap yang sangat kecil dan redup, mulai menyala kembali di antara reruntuhan pernikahan kami. Perlahan-lahan, butir demi butir, kami mulai merekatkan kembali kepingan-kepingan pecahan kepercayaan yang berserakan. Proses konseling dengan Ibu Sari seperti terapi fisik yang menyakitkan namun perlu. Setiap sesi menggerakkan otot-otot emosi yang telah lama kaku dan terluka, memaksanya untuk kembali fleksibel dan kuat. Lukman mulai bisa bercanda ringan lagi, meski senyumnya belum sepenuhnya sampai ke matanya. Aku pun mulai berani menyuarakan pendapat atau perasaannya tanpa takut langsung dihakimi. Suasana rumah masih berlapis-lapis, tidak lagi setebal es, tetapi lebih seperti kabut tipis di pagi hari yang masih bisa diharapkan tersibak oleh matahari. Namun, ternyata masa lalu itu seperti bayangan yang panjang. Semakin jauh kau berjalan, semakin ia mengikuti, dan justru semakin jelas bentuknya saat diterpa cahaya dari sudut yang berbeda. Dan bayangan itu memutuskan untuk menampakkan diri lagi secara nyata. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, teleponku bergetar di atas meja dapur. Sebuah nomor yang tidak dikenal terpampang di layar. Jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Dengan hati-hati, kuangkat telepon itu. "Halo, Dinda." Suara di seberang sana langsung menyapaku. Suara yang pernah sangat kukenal, yang pernah menghantui malam-malamku, dan yang telah menghancurkan hari bahagiaku. "Adi." Tubuhku langsung menegang. Pisau di tanganku hampir saja terlepas. "Adi, bagaimana kau bisa dapat nomorku?" Tanyaku, berusaha membuat suara tetap datar dan dingin, meski dalam hatiku gelombang panik mulai membesar. Dia mengabaikan pertanyaanku. "Aku dengar, keadaanmu sudah membaik." Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku tidak nyaman. Bukan lagi kemarahan atau kebencian, tetapi sesuatu yang lebih memelas. "Putus asa. Apa maumu, Adi?" Potongku, tidak ingin bermain-main. Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku dalam kesulitan, Dinda. Bisnisku benar-benar hancur. Aku punya utang yang menumpuk, dan aku butuh bantuan." Aku membeku. Ini tidak bisa dipercaya. "Apa?" "Aku butuh pinjaman uang. Tidak banyak. Cukup untuk menutupi kebutuhan pokok dan mungkin modal kecil untuk memulai lagi. Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku sudah tidak punya tempat lain untuk meminta tolong." Suaranya pecah, terdengar seperti sedang menahan tangis. Aku merasa dunia berputar lagi. Keberaniannya untuk meminta pinjaman padaku, setelah semua yang telah dia perbuat, membuatku speechless. Rasa marah, jijik, dan ironi yang pahit bercampur menjadi satu. Kau serius?" Akhirnya keluar dari mulutku, suara bergetar oleh kemarahan yang mulai mendidih. "Setelah yang kau lakukan di pernikahanku? Setelah kau menghancurkan hari bahagiaku, merusak kepercayaan di pernikahanku, kau sekarang berani meminta pinjaman uang padaku?" Aku tahu aku salah," teriaknya di seberang telepon, sekarang benar-benar menangis. "Aku menyesal, Dinda. Aku sudah hancur. Ini karma untukku. Aku tahu. Tapi tolong, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi." Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa membantumu, Adi. Dan bahkan jika aku bisa,
Aku tidak akan melakukannya. Apa yang kau lakukan itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tolong, Dinda, pintanya lagi, suaranya lemah. Tidak, Adi. Sekarang, jangan hubungi aku lagi. Dan dengan tangan yang gemetar, aku memutuskan telepon. Aku berdiri membelakangi kompor, napas tersengal-sengal. Kemarahan dan rasa tidak percaya masih menggelegak dalam darahku. Bagaimana bisa seseorang menjadi begitu? Tidak memiliki malu? Lalu, tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki. Aku berbalik. Lukman berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya gelap. Berapa lama dia berdiri di sana? Siapa itu? Tanyanya. Nada suaranya datar namun berbahaya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjanji untuk jujur. Itu Adi. Aku melihat rahangnya mengeras. Dan dia mau apa? Dia meminta pinjaman uang. Katanya bisnisnya bangkrut dan dia butuh bantuan. Aku menjawab dengan jujur, memperhatikan setiap perubahan di wajahnya. Lukman terdiam sejenak, lalu wajahnya yang sudah gelap itu menjadi merah oleh amarah yang meledak. Dia menghancurkan pernikahan kita dan sekarang mau meminjam uang. Teriaknya, suaranya menggelegar di dapur yang kecil, membuatku terkejut. Apakah dia tidak punya otak? Atau nurani? Dia berjalan mondar-mandir, tangannya meremas-remas rambutnya. Ini penghinaan baru, Dinda. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku hanya bisa berdiri, menyaksikan kemarahan Lukman yang begitu dahsyat, sesuatu yang jarang sekali kulihat. Aku tahu ini adalah ujian besar lagi untuk kami. Aku sudah bilang tidak, kataku, mencoba menenangkannya. Aku sudah bilang padanya untuk tidak menghubungiku lagi. Lukman berhenti, menatapku tajam. Ini belum berakhir, Dinda. Aku bisa merasakannya. Orang seperti dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menggeleng, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan. Kita harus waspada. Telepon singkat itu telah berhasil mengobarkan kembali api yang hampir berhasil kami padamkan. Rasa tidak aman dan kemarahan Lukman yang sudah mulai mereda, kini kembali membara, bahkan mungkin lebih besar dari sebelumnya. Dan aku, sekali lagi, merasa bersalah karena telah membawa orang ini kembali ke dalam kehidupan kami. Meski kali ini, bukan karena undanganku, tetapi karena kehadirannya yang tidak diinginkan itu. Rasanya, kami tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayangan Adi. Ketenangan yang telah susah payah kami rajut kembali, sekali lagi tercabik-cabik oleh ulah Adi. Meski teleponnya telah kutolak dengan tegas, kehadirannya yang tidak diinginkan itu seperti asap beracun yang menyusup melalui celah-celah pintu dan jendela rumah kami, mencemari udara yang baru saja mulai terasa segar kembali. Lukman, yang kemarinnya sudah mulai bisa bercanda ringan, kini kembali menyelimuti diri dengan sikap waspada dan dingin. Setiap kali telepon berdering atau ada pesan masuk, matanya langsung mencelat ke arahku, penuh dengan pertanyaan dan kecurigaan yang tak terucap. Aku sendiri merasa seperti berjalan di atas ranjau, selalu waspada, selalu menunggu ledakan berikutnya yang datang dari arah yang tak terduga. Dan ledakan itu datang, bukan langsung kepada kami, tetapi melalui saluran yang lebih licik dan menyakitkan, gosip dan fitnah. Itu dimulai dengan pesan singkat dari Sari, sahabat karibku sejak SMA. Isinya sederhana namun membuat darahku membeku. Din, kita perlu bicara. Ada yang aneh. Ketika kami bertemu untuk makan siang, wajah Sari cemberut dan penuh kekhawatiran. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Din, katanya, memainkan sendoknya tanpa menyentuh makanannya. Tapi akhir-akhir ini, ada desas-desus aneh yang beredar di antara teman-teman lama kita. Desas-desus apa? Tanyaku, sudah bisa menebak arahnya, perutku mulai mual. Dengar-dengar. Dia menatapku, matanya penuh empati. Katanya kamu sekarang pelit banget dan pendendam. Katanya, kamu sekarang jadi orang kaya karena menikah dengan Lukman, tapi tidak punya hati. Bahkan ada yang bilang, kamu sengaja menjatuhkan bisnis Adi dari belakang sebagai balas dendam karena dia hadir di pernikahanmu. Dunia di sekelilingku seakan berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ditampar keras oleh seseorang yang tidak kulihat datang. Apa?
teriakku. Suara bergetar oleh kemarahan dan rasa tidak percaya. Itu tidak benar. Siapa yang menyebarkan itu? Sumbernya samar-samar, jawab Sari, menggeleng. Tapi sepertinya berasal dari orang-orang dekat Adi. Katanya, kamu menolak membantunya padahal kamu mampu. Dan itu membuktikan bahwa kamu memang wanita yang dingin dan pendendam seperti yang dia katakan di pernikahanmu dulu. Air mata kemarahan dan rasa frustrasi mengalir di pipiku. Ini terlalu kejam. Tidak hanya menghancurkan pernikahanku, sekarang dia juga ingin menghancurkan reputasi dan pertemananku. Dia memutarbalikkan fakta, menjadikanku antagonis dalam cerita yang dia ciptakan sendiri. Itu dusta, Sar. Dia yang menghubungiku minta pinjaman. Aku yang menolaknya karena apa yang dia lakukan. Bukan sebaliknya, ujarku. Suara tercekik oleh tangis. Aku tahu, Din. Aku percaya kamu. Tenang Sari, memegangi tanganku. Tapi tidak semua orang tahu. Dan gosip seperti ini, cepat menyebar seperti api di rumput kering. Pulang ke rumah hari itu, aku merasa hancur sekali lagi. Aku memberitahu Lukman tentang gosip yang beredar. Wajahnya, yang sudah muram, menjadi semakin gelap. Namun, kali ini, yang kulihat bukanlah kecurigaan terhadapku, tetapi kemarahan yang membara terhadap Adi. Sudah cukup, gumam Lukman. Suaranya rendah namun penuh tekad yang mengerikan. Matanya yang biasanya teduh kini menyala oleh api amarah yang jarang kulihat. Dia tidak hanya menyerangmu, tetapi juga usahaku. Dia mencoba mengisolasi kita, membuat kita kehilangan teman dan dukungan. Ini sudah melampaui batas. Lukman tidak banyak bicara lagi malam itu. Dia masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Aku bisa mendengar suara lembutnya berbicara melalui telepon selama hampir 1 jam. Aku tidak berani mengganggu. Keesokan harinya, Lukman mendatangiku saat sarapan. Wajahnya masih serius, tetapi sudah lebih tenang. Aku sudah menghubungi Adi, katanya langsung ke inti permasalahan. Aku tercekat. Sendok yang sedang menuju mulutku berhenti di udara. Apa? Kenapa? Aku memberinya peringatan terakhir, ujar Lukman, matanya tajam. Aku katakan padanya bahwa jika dia tidak segera menghentikan aksinya menyebarkan fitnah dan menghubungi kita lagi, aku tidak akan segan-segan melaporkannya ke polisi untuk pencemaran nama baik dan pengancaman. Aku juga sudah mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman teleponmu. Atas saran Ibu Sari kita selalu mencatat interaksi setelah kejadian pernikahan, dan testimoni dari Sari. Aku memandangnya, takjub. Selama ini, Lukman selalu tampak sebagai pihak yang pasif, yang terluka dan menarik diri. Tapi kali ini, dia mengambil alih. Dia melindungi. Dia berjuang untuk kami. Dan, dia bilang apa? Tanyaku, hampir tidak percaya. Dia diam saja pada awalnya, jawab Lukman. Lalu dia mencoba membela diri, tapi aku tidak mendengarkan. Aku katakan, pilihannya sederhana, berhenti, atau hadapi konsekuensi hukum. Lalu aku menutup telepon. Lukman menarik napas dalam-dalam dan memandangku. Aku mungkin masih marah padamu karena menyembunyikan masa lalu, Dinda. Tapi kamu adalah istriku. Tidak ada orang yang boleh menyakitimu atau mencoba menghancurkan hidup kita lagi. Aku tidak akan membiarkannya. Ucapannya itu bagai salep yang menyembuhkan luka di jiwaku yang telah tercabik-cabik. Untuk pertama kalinya sejak tragedi pernikahan, aku merasa bahwa kami benar-benar berada di satu pihak yang sama, melawan musuh yang sama. Lukman tidak lagi melihatku sebagai sumber masalah, tetapi sebagai partner yang perlu dilindungi. Aksi putus asa Adi justru menjadi katalis yang mempersatukan kami kembali. Namun, di balik itu, ada ketakutan bahwa ancaman Lukman mungkin tidak cukup untuk menghentikan seorang pria yang sudah terjun bebas dalam keputusasaannya. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Atau justru akan memicu perlawanan yang lebih berbahaya? Ancaman tegas dari Lukman bagai tembok baja yang akhirnya berhasil membentengi kami, setidaknya untuk sementara waktu. Pesan-pesan dan telepon dari nomor tidak dikenal berhenti mengganggu. Bisikan-bisikan jahat yang meracuni lingkaran pertemananku perlahan-lahan mereda. Mungkin karena sumbernya telah kehilangan nyali, atau mungkin karena teman-teman yang benar-benar peduli akhirnya melihat kebenarannya. Suasana di rumah kami mulai mencair lagi,
meskipun tidak pernah benar-benar kembali ke keadaan sebelum pernikahan. Rasanya seperti lukisan yang telah direstorasi. Dari jauh terlihat indah, tetapi dari dekat, goresan dan retakannya masih terlihat jelas. Namun, setidaknya kini kami bisa bernapas lega, tanpa terus-menerus waspada terhadap serangan berikutnya. Beberapa minggu berlalu dalam ketenangan yang relatif. Kami melanjutkan sesi konseling dengan Ibu Sari, dan kali ini, tanpa gangguan dari luar, kami bisa lebih fokus pada dinamika internal kami sendiri. Lukman mulai bisa lagi bercanda dengan tulus, dan senyumannya mulai lebih sering mencapai matanya. Aku pun mulai merasa lebih percaya diri untuk menjadi diriku sendiri, tidak terus-menerus berusaha menjadi istri sempurna yang justru membuatku tegang. Kemudian, kabar itu datang. Bukan melalui telepon atau desas-desus, tetapi melalui artikel kecil di rubrik bisnis sebuah surat kabar lokal. Judulnya sederhana, perusahaan kontraktor Adi Makmur dinyatakan pilot. Aku membacanya dengan mata yang hampir tidak percaya. Artikel itu menggambarkan betapa dalamnya keruntuhan bisnis Adi. Proyek yang gagal bukan hanya satu, tetapi beberapa, dan kesalahan kalkulasi yang dilakukannya telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang kuduga sebelumnya. Namanya tercatat dalam daftar hitam Asosiasi Kontraktor, sebuah stigma yang akan sangat sulit dihapus dan akan menghambatnya untuk mendapatkan proyek apapun di masa depan. Lukman membacanya di seberang meja makan, wajahnya tetap tenang. Setelah selesai, dia meletakkan koran itu dengan perlahan. Jadi, itu akhirnya terjadi, ujarnya, nada suaranya datar, tidak ada kebahagiaan atau kemenangan. Aku hanya mengangguk, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, ada rasa kelegaan. Sebuah perasaan bahwa keadilan, dalam bentuknya yang paling keras dan nyata, telah dijalankan. Ini bukan lagi sekadar gosip atau kemunduran kecil. Ini adalah kehancuran total dari sesuatu yang jelas sangat dibanggakan oleh Adi. Karma yang selama ini hanya menjadi bayangan dan harapan gelap di pikiranku, kini telah termanifestasi dalam hitam putih di atas kertas. Tapi di sisi lain, ada rasa sedih yang aneh. Sedih menyaksikan kehancuran seseorang, bahkan seseorang yang telah menyakitimu sedalam-dalamnya. Sedih karena menyadari betapa cepatnya roda kehidupan berputar. Dari seorang yang sombong dan penuh kebencian di pesta pernikahanku, kini dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang dibangunnya telah runtuh. Apa kamu merasa senang? Tanyaku pada Lukman, mencoba membaca emosinya. Dia menghela napas, memandangku. Tidak, Dinda. Aku tidak merasa senang. Aku merasa lega. Lega karena mungkin ini akan mengakhirinya. Lega karena mungkin sekarang dia akan fokus pada masalahnya sendiri dan meninggalkan kita sendirian. Dia berhenti sejenak. Tapi yang lebih penting, ini adalah pelajaran. Pelajaran bahwa kebencian dan keinginan untuk membalas dendam tidak pernah membawa pada sesuatu yang baik. Lihatlah dia. Dia begitu sibuk mencoba menghancurkan kita, sampai lupa mengurus bisnisnya sendiri, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Ucapannya itu dalam. Itu adalah perspektif yang belum terpikirkan olehku. Kehancuran Adi bukanlah karena kita membalasnya, tetapi karena dia sendiri yang lalai, karena energinya difokuskan untuk hal-hal yang negatif dan merusak. Aku mengambil koran itu dan melipatnya, menyimpan artikel tersebut. Itu adalah pengingat. Pengingat yang pahit tetapi perlu tentang betapa berbahayanya membiarkan amarah dan dendam menguasai hidupmu. Karma untuk Adi telah terjadi, bukan dalam bentuk kekerasan atau balasan langsung dari kami, tetapi dalam bentuk konsekuensi alami dari tindakannya sendiri. Dan bagi kami, ini adalah penutup, atau setidaknya kami berharap demikian, dari bab kelam yang telah begitu lama mengganggu pernikahan kami. Sekarang, dengan gangguan eksternal ini akhirnya tersingkirkan, jalan kami untuk benar-benar memulihkan hubungan terasa lebih jelas, meski masih panjang dan berliku. Kami bisa, untuk pertama kalinya, benar-benar fokus pada kami, tanpa bayangan seorang Adi yang terus mengintai. Ketika kabar tentang kebangkrutan Adi mulai memudar dari pikiran kami, digantikan oleh fokus pada upaya membangun kembali keintiman dan kepercayaan. Kehidupan seolah ingin menguji apakah pelajaran selama ini telah benar-benar diserap. Ujian itu datang tidak dari masa lalu, tetapi dari masa kini, dan dalam bentuk yang paling tidak terduga serta menakutkan. Ibu Lukman, yang selama ini menjadi penopang moral dan penyemangat kami,
tiba-tiba ambruk. Diagnosisnya keras dan cepat. Kanker stadium lanjut yang memerlukan operasi besar dan segera, diikuti dengan rangkaian kemoterapi yang panjang dan melelahkan. Biayanya sangat besar, hampir tidak terjangkau oleh kami. Apalagi setelah pengeluaran besar untuk pernikahan dan konseling yang masih berlangsung. Keluarga Lukman terguncang. Suasana duka dan kepanikan menyelimuti rumah mertuaku. Lukman, sebagai anak laki-laki tertua, merasa terbebani tanggung jawab yang sangat besar. Aku melihat bagaimana dia berusaha tampak kuat di depan keluarganya. Tetapi di malam hari, di kamar kami, dia sering terduduk lemas di tepi tempat tidur. Kepalanya tertunduk berat, bahunya gemetar menahan beban yang terasa terlalu besar untuk dipikul sendirian. Dan disinilah, di titik nadir ini, bayangan ucapan Adi di pernikahan kami kembali mengintip dengan jahat. Apakah kamu akan lari juga darinya nanti, Dinda, ketika dia menghadapi masa sulit? Ujian sejati itu kini ada di hadapanku. Ini bukan lagi tentang kata-kata atau niat, tetapi tentang tindakan. Tentang pilihan. Aku melihat Lukman yang hampir runtuh. Aku melihat angka-angka di atas kertas estimasi biaya rumah sakit yang membuat pusing. Dan untuk sesaat, sangat singkat, rasa panik yang lama terpendam muncul. Keinginan untuk lari, untuk menghindari beban yang begitu berat dan menyakitkan ini, hampir saja menggoda. Itu adalah refleks lamaku, pola yang dulu kutanam dalam hubungan dengan Adi. Tapi kemudian, aku melihat mata Lukman. Mata yang penuh ketakutan, ketidakberdayaan, dan, yang paling menyentuh, sebuah harapan kecil yang dia sembunyikan jauh di dalam. Dia tidak memintaku untuk tetap, tapi aku bisa melihatnya. Aku bukan Dinda yang dulu lagi, batinku dengan mantap. Aku telah belajar, telah tumbuh, dan telah berjanji. Dengan napas dalam, aku mengambil keputusan. Aku akan berjuang bersamanya. Tindakan pertamaku adalah praktis. Aku menjual perhiasan emas yang diberikan orang tuaku sebagai hadiah pernikahan, sesuatu yang sangat berharga secara sentimental bagiku. Tanpa ragu, tanpa banyak bicara, aku menyerahkan hasilnya kepada Lukman. Ini untuk ibu, kataku sederhana. Lukman memandangku, matanya berkaca-kaca, tidak percaya. Din, ini hadiah dari orang tuamu. Ibu juga sudah seperti ibu kandung sendiri bagiku, jawabku, memegangi tangannya. Dia lebih penting. Kedua, aku mengajukan cuti panjang dari pekerjaanku. Aku tahu Lukman tidak mungkin mengurus semuanya sendirian. Aku mengambil alih jadwal mengantar ibu ke rumah sakit untuk kemoterapi, duduk bersamanya berjam-jam, membacakan buku, atau sekadar menemaninya dalam sunyi ketika efek samping pengobatan membuatnya terlalu lemas untuk bicara. Aku belajar tentang obat-obatan, tentang cara merawat luka pasca operasi, tentang makanan yang tepat. Aku menjadi jembatan antara dokter dan keluarga ketika penjelasan medis terlalu rumit. Yang ketiga, dan mungkin yang paling penting, aku ada untuk Lukman. Di malam-malam ketika dia hampir menyerah, aku yang mendengarkannya. Ketika dia marah pada ketidakadilan dunia, aku yang menahan amarahnya. Ketika dia menangis dalam pelukanku, aku yang membiarkan bahuku basah oleh air matanya, tanpa menghakimi, tanpa menasihati, hanya hadir sepenuhnya. Aku tidak melakukannya untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, terutama pada Adi. Aku melakukannya karena cinta. Cinta pada Lukman, dan cinta pada ibu yang telah menerimaku sebagai anak. Lukman memperhatikan setiap tindakanku. Awalnya, mungkin masih ada sisa keraguan, sisa luka lama yang membuatnya bertanya-tanya apakah aku akan bertahan. Tapi seiring waktu, saat aku konsisten ada, tidak mengeluh, tidak mundur, keraguan itu mulai mencair. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, dia duduk di sampingku di sofa. Ibu sudah tertidur lelah setelah kemoterapi yang berat. Lukman memandangiku, matanya penuh dengan kelembutan dan rasa terima kasih yang dalam. Kamu tidak harus melakukan semua ini, Din, bisiknya, suaranya serak. Aku menatapnya, tersenyum lemah. Ini juga ibuku, Luk, dan kamu adalah suamiku. Di mana lagi aku harus berada, kalau bukan di sini, bersamamu di saat seperti ini. Dia menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya sejak ibunya sakit, aku melihat ketegangan di pundaknya perlahan menghilang. Dia tidak berkata-kata lagi, hanya memelukku erat-erat, sangat erat,
seakan takut aku menghilang. Dan dalam pelukan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kepercayaan. Ujian sejati ini, seberat dan semenyakitkan apapun, justru menjadi katalis yang memperkuat ikatan kami. Aku membuktikan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata, bahwa aku tidak akan lari. Bahwa aku adalah partner yang bisa diandalkan dalam suka dan duka. Dan Lukman, dengan membiarkan dirinya vulnerable dan menerima bantuanku, juga membuktikan bahwa dia mulai mempercayaiku lagi. Bayangan Adi akhirnya benar-benar pudar, tergantikan oleh realitas kekuatan kami sebagai sebuah tim yang berjuang menghadapi badai kehidupan. Kami mungkin berlumur lumpur dan kelelahan, tetapi kami masih berdiri, dan yang terpenting, kami berdiri bersama-sama. Perjalanan merawat ibu adalah sebuah maraton di medan yang terjal dan penuh rintangan. Setiap hari membawa tantangan baru, efek samping kemoterapi yang semakin menjadi, kondisi ibu yang naik turun bagai roller coaster, dan tekanan finansial yang terus membayangi seperti awan gelap yang tak kunjung hilang. Namun, di tengah semua kesulitan itu, sesuatu yang indah mulai tumbuh dan menguat, ikatan antara aku, Lukman, dan keluarganya. Aku melihat sendiri betapa Lukman berjuang mati-matian. Dia bekerja lembur untuk menutupi biaya, mengatur jadwal dengan teliti, dan selalu menyisakan waktu untuk menemani ibunya, menyuapinya, atau sekadar memijat kakinya yang bengkak. Di balik kelelahannya, tidak pernah sekalipun dia mengeluh atau menyalahkan keadaan. Keteguhan hatinya membuatku semakin yakin bahwa dialah orang yang tepat untukku, dan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kami bersama. Aku pun memberi seluruh waktuku. Pagi-pagi sekali sudah ada di rumah sakit, mengantar ibu untuk kontrol atau treatment. Siangnya, mengurus rumah tangga dan memasak makanan yang sesuai dengan kondisi ibu. Malam hari, menemani Lukman yang pulang dengan wajah lelah, mendengarkan keluh kesahnya, atau sekadar duduk bersamanya dalam hening yang tidak lagi terasa canggung. Aku belajar untuk membaca bahasa tubuh ibu, memahami kapan dia kesakitan tetapi tidak ingin mengganggu, kapan dia takut tetapi tidak mau menunjukkan. Hubungan kami, yang dulunya hanya sebatas hubungan mertua dan menantu yang sopan, kini telah berubah menjadi hubungan antara ibu dan anak yang penuh kelembutan dan pengertian. Suatu sore, saat aku sedang duduk sendirian di samping tempat tidur ibu yang sedang tertidur, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang biasanya redup oleh rasa sakit, kali ini terlihat jernih dan penuh perhatian. Dia memandangiku lama, lalu tangannya yang kurus dan berurat itu meraih tanganku. "Dinda," bisiknya, suaranya lembut namun jelas. "Terima kasih." Aku tersenyum, mengusap punggung tangannya. "Iya, Bu." "Untuk apa?" "Untuk tidak pergi," jawabnya sederhana, namun maknanya sangat dalam. "Untuk tetap di sini, menemani anak ibu, menemani ibu. Ibu lihat sendiri. Kamu kuat. Ibu tahu, ini tidak mudah." Air mata menggenang di mataku. "Ini memang tidak mudah, Bu. Tapi ibu dan Lukman adalah keluargaku sekarang. Di mana lagi aku harus berada?" Ibu mengangguk pelan, matanya juga berkaca-kaca. "Lukman, dia sangat beruntung memilikimu. Dan ibu juga." Dia menarik napas dalam. Dia pernah bercerita tentang apa yang terjadi di pernikahan kalian. Aku menunduk, rasa malu dan sedih yang lama terpendam kembali muncul. "Tapi lihatlah sekarang," lanjut ibu, suaranya semakin lembut. "Lihat apa yang telah kamu lakukan. Itu yang berbicara lebih keras, Nak. Bukan kata-kata orang lain, bukan masa lalu. Tapi tindakanmu sekarang, di saat sulit seperti ini." Perkataannya itu menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Sebuah pengakuan dan penerimaan yang tulus, yang tidak kuharapkan namun sangat kuperlukan. Ketika Lukman pulang malam itu, aku melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya. Dia memandangiku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada lagi bayangan keraguan atau rasa sakit. Yang ada hanya kelegaan, rasa terima kasih, dan cinta yang utuh. "Din," panggilnya, menarikku ke dalam pelukan. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Melihat kamu dengan ibu, melihat semua yang telah kamu korbankan. Suaranya tercekat. "Aku tidak perlu ucapan terima kasih, Luk," jawabku, memeluknya erat.
Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri, seorang keluarga. Dia menarik tubuhku, menatap mataku dalam-dalam. Aku tahu. Dan itu yang membuatnya semakin berarti. Dia menghela napas. Aku minta maaf. Maaf karena selama ini meragukanmu. Maaf karena membiarkan kata-kata orang lain meracuni pikiranku. Melihat keteguhanmu selama ini, itu membuatku malu pada diriku sendiri. Jangan, Luke. Kamu punya alasan untuk meragukan. Aku yang memulainya dengan kebohonganku, sahutku cepat. Tapi kamu telah membuktikan bahwa kamu bukan lagi Dinda yang dulu, tegasnya. Kamu telah tumbuh. Kamu telah berubah. Dan yang paling penting, kamu ada di sini, bersamaku, di saat yang paling sulit. Dia menatapku, matanya berbinar. Aku tidak meragukanmu lagi, Dinda. Aku percaya padamu. Sepenuhnya. Ucapan itu adalah sebuah mantra yang menghapus semua sisa luka dan racun yang tertinggal. Aku menangis, tapi kali ini, air mata itu adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Aku merasa sebuah beban yang sangat besar akhirnya terlepas dari pundakku. Bayangan ucapan Adi akhirnya benar-benar pudar, dilupakan, dan digantikan oleh bukti nyata dari kesetiaan dan keteguhanku. Lukman tidak lagi melihatku melalui lensa kecurigaan, tetapi melalui lensa pengalaman nyata yang telah kami lalui bersama. Kami telah melewati badai terbesar dalam pernikahan kami, dan kami berhasil keluar tidak hanya utuh, tetapi justru lebih kuat dan lebih dalam cintanya. Cinta kami tidak lagi dibangun di atas kata-kata manis atau kenangan indah semata, tetapi di atas fondasi kokoh pengorbanan, keteguhan, dan kepercayaan yang telah diuji oleh api kesulitan. Dan fondasi itu, kami tahu, akan mampu menopang kami menghadapi apapun di masa depan. Kehidupan kami perlahan tapi pasti menemukan iramanya kembali. Ibu Lukman menunjukkan kemajuan yang signifikan, meski perjalanannya masih panjang. Kabar baik dari dokter menjadi musik terindah yang kami dengar setiap minggunya. Rumah kami, yang pernah dipenuhi oleh ketegangan dan kesedihan, kini mulai kembali dihangatkan oleh tawa dan obrolan ringan. Lukman dan aku tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi telah menjadi partner sejati yang telah melalui bara ujian dan keluar dengan ikatan yang lebih kuat. Suatu hari, saat aku sedang sibuk merapikan berkas-berkas asuransi dan tagihan rumah sakit di meja makan, bel rumah berbunyi. Lukman sedang tidak di rumah, dan perasaanku sedikit waspada. Melalui lubang intip, aku melihat seorang lelaki berdiri di depan pintu. Posturnya agak membungkuk, mengenakan kemeja lusuh yang tidak disetrika rapi, dan wajahnya masih bisa kukenali, meski kini tampak lebih tua, lesu, dan kehilangan cahaya yang dulu selalu dipenuhi dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Adi. Jantungku berdegup kencang. Insting pertamaku adalah tidak membuka pintu. Tapi sesuatu dalam diriku, mungkin rasa penasaran atau bahkan belas kasihan yang kecil, membuatku membuka kunci itu. Kami berdiri berhadapan, dipisahkan oleh ambang pintu. Dia tidak mencoba masuk, hanya menatapku dengan matanya yang kini terlihat hampa dan penuh penyesalan. Dinda, ucapnya, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Adi, balasku, menjaga nada datar. Apa yang kau lakukan di sini? Dia menunduk, seolah malu untuk menatapku langsung. Aku cuma mau minta maaf. Secara langsung. Dia berdiri di sana, terlihat sangat tidak berdaya. Sangat berbeda dengan sosoknya yang angkuh dan penuh kebencian di pesta pernikahanku dulu. Aku tidak mengundangnya masuk, tapi juga tidak menutup pintu. Aku memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku tahu, kata-kataku tidak ada artinya sekarang. Tapi aku benar-benar menyesal. Dia mulai, matanya masih menatap tanah. Aku hancur, Din. Benar-benar hancur. Bukan cuma bisnis, tapi segalanya. Dan itu semua karena kesombonganku sendiri. Dia akhirnya menatapku, dan di matanya, aku bisa melihat sebuah kejujuran yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku iri. Iri melihatmu bahagia, sementara hidupku berantakan. Daripada aku harus mengakui bahwa kegagalan itu adalah kesalahanku sendiri, lebih mudah untuk menyalahkanmu. Pidatoku di pernikahanmu, itu bukan tentang kamu. Itu tentang aku. Tentang kegagalanku, ketakutanku,
dan keinginanku untuk menjatuhkanmu agar aku merasa lebih baik. Dia menarik napas dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Aku ingin Lukman meragukanmu karena dengan begitu, aku bisa bilang pada diriku sendiri, lihat, dia juga tidak sempurna. Dia juga pengecut. Itu sangat hina. Dan aku membayar konsekuensinya sekarang. Aku mendengarkan setiap katanya. Tidak ada kemarahan yang tersisa di dalam diriku, hanya sebuah rasa iba yang mendalam. Orang di hadapanku ini adalah seorang yang tersesat, yang menghancurkan hidupnya sendiri dengan racun kebencian dan iri hati. Aku sudah memaafkanmu, Adi, kataku akhirnya, suaraku lembut. Bukan untukmu, tapi untuk ketenangan diriku sendiri. Membencimu hanya akan membuang energiku, dan aku punya hal yang lebih penting untuk diperjuangkan sekarang. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Dan terima kasih untuk itu. Dia berhenti sejenak. Aku juga dengar tentang Ibu Lukman. Aku turut bersedih. Dan aku respect, melihat kamu tetap bertahan. Ini adalah pengakuan yang tidak kukira akan kudengar darinya. Tapi, lanjutku, dengan tegas namun tidak keras. Maaf bukan berarti kita bisa berteman lagi, Adi. Bukan berarti kita bisa melanjutkan seperti tidak ada yang terjadi. Luka yang kau buat terlalu dalam. Yang bisa kuberikan hanyalah maaf, dan harapan agar kau bisa move on dan memperbaiki hidupmu. Tapi untukku, dan untuk keluargaku, lebih baik kita tidak berhubungan lagi. Dia mengangguk lagi, seperti sudah menduga jawabanku. Aku mengerti. Aku tidak mengharapkan lebih. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku berharap kamu dan Lukman bahagia. Kalian layak mendapatkannya. Dia pun pergi, meninggalkanku sendiri di ambang pintu, dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sedih, lega, dan sebuah penutup yang akhirnya didapatkan. Ketika Lukman pulang, ku ceritakan pertemuan itu. Dia mendengarkan dengan seksama, lalu memelukku. Kamu sudah melakukan hal yang benar, bisiknya. Kamu lebih kuat dan lebih baik darinya. Pertemuan dengan Adi adalah bab penutup dari sebuah drama yang terlalu panjang. Itu adalah pengakuan dari pihak yang telah berbuat salah, dan sebuah pengampunan dari pihak yang telah disakiti. Itu tidak menghapus luka, tetapi memberikan penutup yang diperlukan agar lukanya bisa benar-benar sembuh dan menjadi bekas yang tidak lagi menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran. Dan pelajaran terbesarnya adalah, kebahagiaan bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang mampu memaafkan dan melanjutkan hidup dengan lebih bijak. Pertemuan dengan Adi meninggalkan bekas yang dalam, namun tidak lagi berupa luka yang perih, melainkan seperti tanda bekas operasi yang telah sembuh, tidak lagi menyakitkan, namun selalu mengingatkanku pada pertempuran yang telah kulewati. Kata-katanya, yang penuh penyesalan tulus, bergema dalam pikiranku selama beberapa hari setelahnya. Aku telah memaafkannya, dan itu adalah pembebasan bagi jiwaku sendiri, sebuah pelepasan dari belenggu dendam yang hanya akan meracuniku dari dalam. Namun, maaf itu tidak serta-merta menghapus memori atau mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Itu bukan sebuah tombol reset, melainkan sebuah keputusan untuk tidak lagi membiarkan tindakannya memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Aku menyadari bahwa memaafkan dan melupakan adalah dua hal yang sangat berbeda. Melupakan berarti menyangkal pengalaman, mengubur pelajaran berharga yang didapat dengan susah payah. Aku tidak akan melupakan apa yang terjadi di pernikahanku. Aku tidak akan melupakan rasa malu yang menghancurkan, air mata yang tumpah, atau bayangan keraguan di mata Lukman yang menyakitkan. Kenangan-kenangan itu, betapa pahitnya, telah membentukku menjadi orang yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai kejujuran dalam hubungan. Lukman dan aku sering membicarakan hal ini dalam sesi konseling kami yang telah berkurang intensitasnya seiring membaiknya hubungan kami. Ibu Sari membantu kami memahami bahwa maaf bukan lupa adalah hal yang sehat. Yang penting bukanlah menghapus ingatan, jelas Ibu Sari suatu sore, suaranya tenang dan penuh wibawa. Tetapi bagaimana kalian mengubah hubungan kalian dengan ingatan itu? Jadikanlah itu sebagai pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebagai motivasi untuk terus berkomunikasi dengan jujur, dan sebagai pengukur sejauh mana kalian telah tumbuh bersama. Aku menerapkan nasihat itu. Setiap kali kenangan itu datang,
Alih-alih tenggelam dalam rasa malu atau marah, aku menggunakannya sebagai refleksi. Apakah aku sudah lebih jujur pada Lukman hari ini? Apakah aku sudah menjadi partner yang lebih suportif? Apakah aku sudah menempatkan kepercayaan sebagai prioritas? Lukman juga melakukan hal serupa. Dia mengakui bahwa meski telah memaafkanku sepenuhnya, dia juga tidak melupakan. Namun, yang dia ingat bukan lagi kemarahannya atau rasa dikhianati, tetapi pelajarannya tentang pentingnya komunikasi dan memberi ruang untuk vulnerabilitas dalam sebuah hubungan. Aku belajar bahwa setiap orang membawa masa lalunya, ujar Lukman suatu malam saat kami duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Dan bukan tentang seberapa bersih masa lalu itu, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk membawanya ke dalam hubungan kita. Kamu memilih untuk menguburnya, dan itu merugikan kita. Aku memilih untuk tidak mencari tahu, dan itu juga merugikan kita. Sekarang, kita memilih untuk membawanya dengan terbuka, sebagai bagian dari cerita kita, bukan sebagai rahasia yang memisahkan. Ucapannya bijak dan menenangkan. Itu menunjukkan betapa jauh kami telah berkembang, dari sepasang individu yang terluka dan penuh prasangka, menjadi partner yang mampu merefleksikan dan belajar dari pengalaman pahit. Aku juga belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Sudah cukup lama aku menyiksa diri dengan rasa bersalah karena mengundang Adi dan karena menyembunyikan masa lalu. Tapi kini, aku menerima bahwa aku bukanlah wanita yang sempurna. Aku pernah membuat keputusan yang bodoh dan penuh kesombongan. Aku pernah takut dan memilih untuk lari. Tapi aku juga telah membuktikan bahwa aku mampu belajar, berubah, dan berjuang untuk orang yang kucintai. Pelajaran terbesar adalah bahwa masa lalu harus tetap berada di tempatnya, di belakang. Bukan untuk dilupakan, tetapi untuk tidak lagi mengendalikan masa kini. Memaafkan Adi dan diriku sendiri adalah caraku untuk mengambil alih kendali atas hidup dan kebahagiaanku kembali. Itu adalah sebuah deklarasi bahwa masa depanku bersama Lukman jauh lebih penting daripada kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Dan dengan demikian, kami melanjutkan hidup. Bekas luka itu tetap ada, tetapi ia tidak lagi menentukan langkah kami. Ia hanya menjadi pengingat sunyi bahwa kami telah berperang, dan kami menang. Bersama-sama. Setelah badai berlalu dan tanah bekas pertempuran mulai ditumbuhi tunas-tunas hijau harapan, kehidupan kami memasuki babak yang sama sekali baru. Kabar tentang kehamilanku datang bagai mentari pagi yang hangat setelah malam yang panjang dan gelap. 2 garis merah muda pada test pack itu bukan sekadar tanda biologis. Ia adalah simbol, sebuah deklarasi bahwa kehidupan terus berjalan, bahwa setelah penghancuran selalu ada ruang untuk penciptaan kembali. Aku masih ingat betul ekspresi Lukman ketika kuperlihatkan test pack itu padanya. Wajahnya, yang biasanya tenang dan terkendali, berubah total. Matanya membesar, lalu menyempit karena senyuman lebar yang merekah di bibirnya. Sebuah senyuman yang begitu tulus dan bersinar hingga mampu menerangi setiap sudut ruangan. Dia tidak langsung bersorak, tetapi justru mendekatiku pelan-pelan, seperti takut bahwa ini hanyalah ilusi yang akan pecah bila disentuh. Tangannya yang hangat meraih tanganku, dan dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Benarkah, sayang?" bisiknya, suaranya bergetar penuh emosi yang tertahan. Aku mengangguk, air mata kebahagiaan sudah mengalir di pipiku. "Iya, Mas. Kita akan punya bayi." Dia lalu memelukku erat, sangat erat, dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang berdebar-debar di dadanya. Dalam pelukannya, aku merasakan lebih dari sekadar kebahagiaan. Aku merasakan sebuah penebusan, sebuah pengampunan yang sempurna, dan sebuah awal yang sungguh-sungguh baru. Kehamilan itu menjadi berkah yang menyembuhkan sisa-sisa luka yang paling dalam sekalipun. Setiap perubahan pada tubuhku, setiap mual di pagi hari, setiap tendangan kecil pertama dari bayi kami, semua dirayakan dengan sukacita dan rasa syukur yang mendalam. Lukman menjadi sangat protektif dan perhatian. Dia yang memasakkan makanan untukku, menemani setiap kontrol ke dokter, dan dengan sabar mendengarkan keluh kesahku tentang sakit punggung atau kaki yang bengkak. Dia bahkan dengan bangga meraba perutku setiap malam, berbicara pada bayi kami, bercerita tentang betapa dia tidak sabar menantikan kehadirannya. Keluarga pun menyambut kabar ini dengan penuh sukacita. Ibu Lukman, yang kesehatannya terus membaik, seringkali datang dengan berbagai masakan dan nasihat untuk calon cucunya. Wajahnya yang dulu pucat karena sakit,
kini bersemu merah dan penuh cahaya kebahagiaan. Kedua orang tuaku juga tidak ketinggalan. Mereka seperti mendapatkan energi baru, sibuk mempersiapkan berbagai keperluan bayi. Bagi kami berdua, kehamilan ini adalah simbol dari perjalanan kami. Dari reruntuhan pernikahan yang hampir hancur, kami membangun kembali fondasi yang lebih kokoh, dan kini, kami sedang menciptakan kehidupan baru dari cinta yang telah diperbarui dan diperkuat oleh ujian. Bayi ini adalah bukti nyata bahwa kami tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Bahwa kami memilih untuk tidak terpaku pada masa lalu yang kelam, tetapi untuk fokus pada masa depan yang cerah yang kami ciptakan bersama. Setiap tendangan bayi itu mengingatkanku pada detak jantung kehidupan yang terus berjalan, pada harapan yang tak pernah padam. Ia adalah pengingat bahwa bahkan di tanah yang paling gersang sekalipun, dengan kesabaran, cinta, dan perawatan, kehidupan baru dapat tumbuh subur. Lukman sering berkata, dia akan lahir ke dalam dunia yang penuh cinta. Din, kita akan memastikannya. Dan aku percaya setiap katanya. Kami telah belajar cara mencintai dengan lebih baik, cara berkomunikasi, cara memaafkan, dan cara berjuang. Semua pelajaran berharga itu akan kami wariskan pada anak kami. Kelahiran bayi kami yang akan datang bukan hanya sekadar penambahan anggota keluarga. Ia adalah kelahiran kembali bagi kami sebagai pasangan, sebagai sebuah keluarga, dan sebagai individu yang telah melalui pencarian jati diri yang panjang dan melelahkan. Ia adalah bab baru yang murni, tidak ternoda oleh kesalahan masa lalu, melainkan dibangun di atas pelajaran dan kekuatan yang kami dapatkan dari perjuangan kami. Dan untuk itu, kami menantikannya dengan penuh harap, cinta, dan keyakinan bahwa kali ini, segalanya akan berbeda. Kali ini, segalanya akan lebih baik, karena kami telah siap. Bayu, buah cinta kami, telah hadir ke dunia dengan suara tangisnya yang penuh kehidupan, mengisi setiap sudut rumah kami dengan kehangatan dan sukacita yang tak terkira. Setiap detik memandangi jari-jari mungilnya, setiap hembusan napasnya yang ringan, dan setiap senyum kecilnya dalam tidur, adalah pengingat akan keajaiban dan anugerah terbesar yang pernah kami terima. Namun, di balik kebahagiaan yang sempurna ini, tersimpan sebuah refleksi mendalam tentang perjalanan panjang dan berliku yang telah kami lalui untuk sampai pada titik ini. Suatu sore, saat Bayu akhirnya tertidur lelap di boksnya setelah disusui, aku dan Lukman duduk di sofa, menikmati secangkir teh hangat dalam keheningan yang nyaman. Mata kami tak lepas dari bayi kami, tetapi pikiran kami melayang pada perjalanan yang telah ditempuh. Dulu, Lukman mulai, suaranya rendah dan penuh perenungan, tangannya dengan lembut memegangi tanganku. Aku sempat berpikir bahwa kita tidak akan bisa melewatinya. Rasanya seperti ada tembok besar yang memisahkan kita, dan aku tidak punya kekuatan untuk mendakinya. Aku menatapnya, memberikan tekanan lembal pada genggamannya. Aku juga, Mas. Aku sering terbangun di malam hari, ketakutan bahwa kamu akan memutuskan untuk pergi, bahwa keraguanmu padaku lebih besar dari cintamu. Dia menghela napas, matanya yang teduh memandangku penuh arti. Aku belajar sesuatu yang sangat penting, Din, tentang masa lalu. Dia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Masa lalu harusnya tetap menjadi masa lalu. Bukan untuk dilupakan. Karena itu adalah bagian dari kita yang membentuk kita menjadi who we are today. Tapi juga bukan untuk dihidupkan kembali, apalagi diundang ke dalam masa kini kita. Apa yang kamu lakukan, mengundang Adi, itu adalah kesombongan. Seolah kita ingin menunjukkan bahwa kita telah menang, bahwa kita telah move on. Padahal, move on yang sesungguhnya adalah membiarkannya pergi, tanpa perlu pengakuan atau validasi darinya. Aku mengangguk pelan, air mata berkaca-kaca tanpa bisa kubendung. Aku tahu itu sekarang. Sungguh. Aku belajar bahwa menutup masa lalu bukan dengan cara menguburnya dalam-dalam dan berpura-pura tidak ada, tetapi dengan berdamai dengannya. Dan berdamai artinya menerima bahwa itu pernah terjadi, memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan kemudian melepaskannya. Benar-benar melepaskannya. Dan tentang karma, tambah Lukman, sambil menatap Bayu yang sedang tertidur pulas. Kita tidak perlu menjalankan karma sendiri. Kehidupan punya caranya sendiri yang sangat adil untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Lihatlah Adi. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kesombongan dan kebenciannya sendirilah yang menghancurkannya.
Kita fokus saja pada membangun kehidupan kita, pada kebaikan, dan biarkan alam semesta yang mengurus sisanya. Pelajaran itu terukir dalam di sanubari kami. Kami memahami sekarang bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam pembalasan dendam atau dalam menunjukkan kesuksesan kita pada orang yang telah menyakiti kita. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam ketenangan batin, dalam kemampuan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup, dan dalam fokus untuk membangun sesuatu yang indah dari puing-puing yang ditinggalkan badai. Kita hampir kehilangan semua ini, Mas, bisikku, suara bergetar penuh syukur. Dia memelukku erat, mencium keningku. Tapi kita tidak kehilangan. Kita malah mendapatkan lebih dari yang kita bayangkan. Kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pengertian yang lebih dalam, dan kita mendapatkan Bayu. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik, dan yang terpenting, aku mendapatkan kembali istriku, yang ternyata adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Kami duduk dalam pelukan, menyaksikan bayi kami tidur, sebuah simbol harapan dan masa depan. Masa lalu dengan segala sakitnya telah berlalu, meninggalkan bekas yang tidak lagi perih, tetapi menjadi pelajaran berharga yang akan membimbing kami dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dan membesarkan Bayu. Kami telah melalui api ujian dan keluar tidak sebagai dua individu yang terpisah dan terluka, tetapi sebagai sebuah tim yang solid, yang memahami bahwa komunikasi, kejujuran, dan kepercayaan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar lagi. Dan pelajaran itu, kami janji, akan kami jaga seumur hidup kami.